Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami diberi tugas untuk mereview atau membedah jurnal terkait dengan UMKM dan adopsi teknologi. Sebelum masuk ke pembahasan, pertama-tama saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Lintang Miryandini, NIM C1A018077. Kedua ada Lutfi Aryati, C1A018081. Yang ketiga ada Faizal Apik Ibrahim, NIM C1A018085. Keempat ada Naufal Faras, NIM C1A018102. Dan terakhir ada Maulana Habibullah dengan NIM C1A018112. Selanjutnya langsung kita masuk kepada teori terkait tema. Fungsi produksi adalah hubungan fisik antara masuknya produksi atau input dengan hasil produksi atau output. Penyelesaian hubungan antara X dan Y adalah biasanya dengan cara regresi, di mana variasi dari Y akan dipengaruhi variasi dari X. Dengan demikian, kaidah-kaidah pada garis regresi juga berlaku dalam penyelesaian fungsi Cobb-Douglas. Fungsi produksi Cobb-Douglas dapat ditulis sebagai berikut, di mana Y sama dengan variabel yang dijelaskan, X sama dengan variabel yang menjelaskan, A, B sama dengan besaran yang akan diduga, dan E adalah kesalahan. UMKM yang mengadopsi teknologi memiliki tujuan tertentu, yaitu meningkatkan produksinya. Sesuai dengan teori fungsi produksi Cobb-Douglas, teknologi menjadi variabel X, yaitu variabel yang menjelaskan variabel Y atau variabel independen bersama faktor-faktor peningkatan produksi lain yang berbeda pada setiap jenis UMKM. Selanjutnya kita masuk ke dalam jurnal dan artikel yang akan kita bahas. Untuk jurnal yang pertama, ditulis oleh Rahmat Slamet, Bilpen Nainggola, dan Rosobiatno pada tahun 2016 dengan judul Strategi Pengembangan UKM Digital dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah secara digital sebagai strategi dalam menghadapi era pasar bebas. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dan teknik analisis data SWOT terhadap 60 UMKM digital dan 10 UMKM offline sebagai sampel. Menggunakan 5 indikator yaitu akses internet, marketing, kinerja, financial, dan product knowledge and customer needs. Hasil dari jurnal ini adalah adopsi teknologi digital terbukti dapat meningkatkan kinerja UMKM terutama pada peningkatan akses ke pelanggan baru dalam negeri dan peningkatan penjualan. Untuk jurnal yang kedua ditulis oleh Audita Nufriyasari pada tahun 2012 dengan judul Peran Dukungan Organisasional, Kompetensi Teknologi, dan Lingkungan Eksternal dalam rangka mendorong pengadopsian e-commerce pada usaha kecil. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh dan dukungan organisasional, kompetensi, teknologi, dan lingkungan eksternal terhadap pengadopsian e-commerce. Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan deskriptif dan inferensial menggunakan analisis regresi terhadap 34 UKM digital, pembuktian hipotesa menggunakan uji T dan uji F. Hasil dari jurnal ini adalah baik secara parsial maupun simultan, dukungan organisasional, kompetensi teknologi, dan lingkungan eksternal memiliki pengaruh positif dan signifikan
Indikator lingkungan eksternal yang mendorong UKM untuk mengadopsi e-commerce adalah konsumen dan tuntutan perkembangan dunia bisnis. Untuk jurnal selanjutnya yaitu berjudul Analisis Teknologi Organisasional dan Lingkungan terhadap Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada UMKM di Kota Bandung, yang ditulis oleh Sunu Hayu Triyono dan Aditya Yudanegara pada tahun 2019. Bertujuan untuk menganalisis pengaruh teknologi, organisasional, dan lingkungan terhadap adopsi TIK pada UMKM. Penelitian menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan variabel dependen yaitu adopsi TIK dan variabel independen yaitu teknologi organisasional dan lingkungan. Hasil dari penelitiannya yaitu mengungkapkan bahwa teknologi organisasional dan lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap adopsi TIK pada UMKM. Untuk jurnal selanjutnya yaitu pengaruh orientasi pasar, orientasi teknologi, dan inovasi produk terhadap keunggulan bersaing usaha songket skala kecil di Kota Palembang. Ditulis oleh Heri Setiawan pada tahun 2012 dengan tujuan menganalisis pengaruh orientasi pasar, orientasi teknologi, dan inovasi produk pada keunggulan bersaing industri songket, khususnya usaha kecil di Kota Palembang. Penelitian menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan variabel dependen yaitu keunggulan bersaing dan variabel independen yaitu orientasi pasar, orientasi teknologi, dan inovasi produk. Hasil dari penelitian itu yaitu menunjukkan secara bersamaan orientasi pasar, orientasi teknologi, dan inovasi produk memiliki pengaruh signifikan pada keunggulan bersaing. Untuk artikel selanjutnya ini ada penerapan teknologi produksi makanan olahan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Bandung. Penulisnya ini Muhammad Sigit Cahyono, Muhammad Ali Sukrajap, dan Dewi Handayani Harahap, tahun 2020. Tujuannya untuk meningkatkan kewirausahaan pelaku usaha produksi makanan olahan di Kota Bandung dan meningkatkan kinerja dalam pengembangan usaha berskala UKM. Dengan metode analisis yang digunakan ini, analisis regresi berganda. Variabel independennya ini mesin pengolahan listrik, sedangkan variabel dependennya ini pengembangan usaha kecil dan menengah Kota Bandung. Hasilnya ini pembuatan peralatan pengolahan makanan olahan dengan teknologi tepat guna berpengaruh signifikan. Pengujian peralatan serta penyempurnaan peralatan signifikan terhadap pengembangan usaha kecil dan menengah di Kota Bandung. Untuk artikel yang ke-6 ini, penggunaan teknologi internet dalam sistem penjualan online untuk meningkatkan kepuasan dan pembelian berulang produk batik pada usaha kecil dan menengah di Jawa Timur. Penulisnya ini Musliha Ermawidiana, Hengki Supit, dan Sri Hartini, tahun 2012. Dengan tujuan untuk menganalisa hubungan kausal dari penggunaan strategi CRM terhadap marketing outcome. Analisisnya ini menggunakan analisis kausal atau analisis hubungan sebab akibat. Dengan variabel eksogen yang diukur oleh keyakinan akan kemudahan, dan variabel endogen interveningnya diukur oleh keyakinan akan kemanfaatan dan kepuasan, serta variabel endogen tergantung yang diukur oleh pembelian berulang. Hasilnya menunjukkan keyakinan akan kemudahan berpengaruh signifikan terhadap keyakinan akan kemanfaatan dan pembelian berulang. Keyakinan akan kemanfaatan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan pembelian berulang, serta kepuasan berpengaruh signifikan terhadap pembelian berulang. Untuk jurnal selanjutnya yaitu jurnal nomor 7 dengan nama penyusun Muhammad Mas'ud tahun 2017 dengan judul Pemanfaatan Teknologi Sistem Informasi untuk Meningkatkan Penjualan Hasil Produk UMKM Logam di Kota Pasuruan, dengan tujuan yaitu
meningkatkan penjualan hasil produk UMKM logam di Kota Pasuruan dengan menggunakan metode analisis melalui pendekatan unit bisnis sebagai penjual dan pembeli berbasis teknologi informasi. Dengan variabel dependen yaitu penjualan hasil produk UMKM dan variabel independen yaitu pelatihan, pendampingan, dan pemanfaatan teknologi sistem informasi. Hasil penelitian yang dicapai yaitu pemanfaatan teknologi informasi, pelatihan, dan pendampingan berpengaruh secara signifikan positif terhadap penjual hasil produk. Selanjutnya, jurnal nomor 8 dengan nama penyusun Mardiana Andarwati tahun 2018 dengan judul Pengaruh Pelatihan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna terhadap Keberdayaan Pengrajin Batik Tulis Ramah Lingkungan. Dengan tujuan yaitu mewujudkan dan meningkatkan keberdayaan UMKM batik tulis Trenggalek dengan konsep ramah lingkungan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda dengan variabel dependen yaitu keberdayaan pengrajin batik tulis ramah lingkungan dan variabel independen pelatihan, pembinaan, dan bantuan teknologi tepat guna. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yaitu pelatihan dan pembinaan dan bantuan teknologi berpengaruh signifikan positif terhadap keberdayaan pengrajin batik tulis ramah lingkungan. Jurnal selanjutnya yang kami review adalah jurnal yang ditulis oleh Mimin Nur Aisyah, Mahendra Adi Nugroho, dan Endra Murti Sagoro pada tahun 2014 dengan judul Pengaruh Teknologi Readiness terhadap Penerimaan Teknologi Komputer pada UMKM di Yogyakarta. Dengan tujuan untuk mengeksplorasi pengaruh kesiapan teknologi terhadap persepsi kemanfaatan sistem dan persepsi kemudahan penggunaan sistem, serta pengaruh kedua persepsi terhadap teknologi tersebut terhadap minat menggunakan teknologi komputer dalam membantu proses bisnis pada UMKM di Yogyakarta. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Yang pertama, dengan variabel dependen kemudahan penggunaan teknologi, maka variabel independennya adalah optimism, innovativeness, dan discomfort. Yang kedua, dengan variabel dependen manfaat penggunaan teknologi, variabel independennya yaitu optimism dan innovativeness. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat pengaruh kesiapan teknologi terhadap persepsi kemanfaatan sistem dan persepsi kemudahan penggunaan sistem, serta terdapat pengaruh persepsi kemanfaatan teknologi dan persepsi kemudahan penggunaan teknologi terhadap minat menggunakan teknologi komputer dalam membantu proses bisnis pada UMKM di Yogyakarta. Jurnal yang ke-10 yaitu jurnal yang ditulis oleh Tri Utari, Putu Martia Dewi pada tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan, dan Teknologi terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM di kawasan Imam Bonjol, Denpasar Barat. Tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui pengaruh modal, tingkat pendidikan, dan teknologi terhadap pendapatan UMKM di kawasan Imam Bonjol, Denpasar Barat. Analisis metode yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda, di mana variabel dependennya adalah pendapatan UMKM dan variabel independennya adalah modal, tingkat pendidikan, dan teknologi. Hasil yang diperoleh yaitu secara simultan, modal, tingkat pendidikan, dan teknologi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM di kawasan Imam Bonjol, Denpasar Barat. Dari 10 jurnal yang berhasil kami review, di sini kami berhasil menarik kesimpulan mengenai persamaan dan perbedaan yang kami temukan di ke-10 jurnal tersebut. Persamaannya adalah adopsi teknologi dapat berpengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM. Setiap UMKM yang memutuskan untuk memanfaatkan teknologi secara positif akan mendapatkan hasil yang baik, yaitu efisiensi waktu, kemudahan kegiatan produksi hingga produksi yang lebih banyak, serta pendapatan yang bertambah. Selanjutnya, dari 10 jurnal tersebut, perbedaan kami temukan pada metode analisis yang digunakan, yaitu lebih bervariasi. Dari ke-10 jurnal yang berhasil kami review, metode yang paling sering digunakan adalah
analisis regresi linear berganda, sementara metode lain yaitu analisis kausal dan analisis data SWOT. Demikian tadi hasil review 10 jurnal dengan tema UMKM dan adopsi teknologi dari kami, bagian dari Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan tahun 2018 Universitas Jenderal Sudirman. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Tentu saja kritik, saran, serta koreksi dari dosen dan teman-teman akan sangat kami harapkan. Terima kasih, salam sayang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.